Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Allah yang telah menghantar kita boleh memasuki hari yang baru ini, dan kita akan disapa oleh firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-8b, tetapi saya akan bacakan ayat 8 ini secara keseluruhan. Amsal pasal 15 ayat 8 demikian bunyinya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, begitu banyak nasihat yang kita boleh jumpai dalam kitab Amsal ini. Tatanan kehidupan manusia sangat diatur begitu rapih oleh kitab Amsal ini. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dan bagaimana kita hidup di hadapan sesama kita. Hari ini secara khusus firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa pertama, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Orang fasik yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang mencari segala sesuatu dengan jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Dan korban orang fasik ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak perlu harus terjadi. Karena apa? Bagaimana mungkin orang fasik bisa memberikan korban persembahan kepada Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, korban orang fasik itu, di mana materi korbannya itu yang dicarinya bukan dari anugerah Tuhan, bukan dari pemberian Tuhan, tetapi yang dicari dari jalan yang tidak benar. Maka firman Tuhan katakan, korban orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya, Tuhan tidak pernah mau menerima korban yang seperti itu. Sebab korban yang kita harus persembahkan kepada Tuhan adalah hasil daripada jerih lelah kita, dari hasil pekerjaan kita, dari hasil pergulatan iman kita kepada Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan tidak pernah meminta korban persembahan kepada kita, tetapi ucapan syukur orang percaya yang mengimani bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan, maka di sanalah dia harus menyadari bahwa dia perlu memberikan persembahan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sebagai bukti daripada iman kita bahwa hidup kita dan apa yang ada di dalamnya adalah anugerah Tuhan semata-mata. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, doa orang jujur berkenan di hadapan Tuhan. Kalimat doa orang jujur ini membandingkan ada doa yang tidak lahir dari kejujuran. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu mengevaluasi diri kita sebenarnya setiap hari. Apakah doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang lahir dari kejujuran kita di hadapan Tuhan? Tidak mungkin doa kita diterima Tuhan jika kita tidak hidup jujur di hadapan Tuhan. Bayangkan saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Tuhan mengampuni kita saudaraku ketika hati kita sangat keras, tidak mau memaafkan orang lain? Tidak mungkin. Oleh karena itu mari kita memahami bahwa doa orang jujur itu dikenaan oleh Tuhan, yang artinya doa yang lahir dari kejujuran itu, dari ketulusan hatinya, tidak menyimpan dendam dalam kehidupan ini. Maka doa yang seperti itulah sebenarnya yang naik ke hadirat Tuhan. Saudaraku, kita mengevaluasi, mungkin begitu banyak doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi sekaligus juga mengingatkan kita, mengevaluasi kita sejauh mana doa kita itu lahir dari ketulusan hati kita, lahir daripada kejujuran kita di hadapan Tuhan, supaya doa kita berkenan di hadapannya. Sekali lagi saudaraku, korban orang fasik adalah menjadi kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur didengarkan oleh Tuhan. Semoga kita semuanya adalah pribadi yang selalu taat berdoa dan meyakini bahwa dalam doa kita ada Tuhan yang memberikan kita anugerah. Jangan lupa kita pakai masker setiap hari, cuci tangan kita yang bersih, dan kita menghindari kerumunan supaya kita boleh sehat di masa pandemi COVID ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, sucikanlah hati kami supaya kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa hanya karena pengampunan-Mu lah
kami boleh dikuduskan, berdiri di hadapan Tuhan, menyampaikan setiap doa dan permohonan kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, pekerjaan kami berdoa kepadamu. Tuhan berkati kami semuanya, berkati pekerjaan kami, dan berkati rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.